Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, saya Catur Wulandari, dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Baik Bunda, hari ini kita akan sharing belajar mengenai gizi optimal bagi ibu hamil. Jadi perlu Bunda ketahui bahwa kebutuhan nutrisi pada ibu hamil itu jelas tentu akan berbeda dibandingkan pada saat Bunda sebelum hamil atau nanti ketika Bunda menyusui. Dan juga nutrisi pada ibu hamil sendiri itu akan berbeda-beda dari ibu hamil yang satu dengan yang satunya lagi, tergantung dari kondisi masing-masing ibu hamilnya. Bunda, siapa sih yang disebut dengan ibu hamil ini? Ibu hamil itu adalah seorang wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi. Konsepsi itu adalah bertemunya sel telur dan juga sel sperma sampai dengan melahirkan atau lahirnya seorang bayi. Nah, umumnya secara normal kehamilan ini berlangsung selama kurang lebih 280 hari atau 40 minggu dihitung dari HPHT atau hari pertama haid terakhir. Umur kehamilan ini dibagi menjadi 3 trimester, yaitu ada trimester 1, 2, dan trimester ketiga. Trimester 1 itu ketika umur kehamilan 0 sampai 12 minggu. Kalau trimester kedua itu umur kehamilan 13 sampai 27 minggu. Trimester ketiga itu adalah umur kehamilan 28 sampai 40 minggu. Apa sih Bunda hubungannya umur kehamilan dengan kebutuhan nutrisi? Bahwa kebutuhan nutrisi pada ibu hamil itu akan berbeda-beda untuk setiap trimesternya. Karena biasanya pada ibu hamil di setiap trimester itu perubahan fisiknya, kondisi tubuhnya itu juga akan berbeda. Contohnya begini, ketika trimester 1 ada beberapa ibu hamil yang mengalami keluhan seperti mual muntah atau biasa kita sebut dengan emesis gravidarum. Mual muntah pada ibu hamil itu nanti akan berpengaruh terhadap asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ya. Biasanya ibu hamil dengan keluhan mual muntah ini tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan baik. Sehingga pada ibu hamil ada yang mengalami penurunan berat badan nih di trimester pertama karena dia mengalami mual muntah sehingga tidak ada asupan makan yang masuk. Namun Bunda tidak perlu khawatir jika mengalami hal ini karena ini masih bersifat fisiologis ya, masih bersifat fisiologis asalkan penurunan berat badannya itu tidak terjadi secara signifikan ya. Kalau misalkan turunnya 1 kilo itu masih dianggap normal. Nanti ketika di trimester kedua keluhan mual muntah ini biasanya akan menghilang. Nah, di sini ketika dia sudah tidak ada keluhan mual muntah itu biasanya nafsu makan pada ibu hamil itu akan meningkat. Dia akan memenuhi kebutuhan energinya di trimester 2 ini. Perlu diketahui Bunda bahwa masa kehamilan ini merupakan masa yang kritis terhadap tubuh kembang manusia. Jadi kecukupan nutrisi pada ibu hamil ini nanti akan mempengaruhi kualitas bayi yang akan dilahirkannya. Semakin bagus nutrisi yang ada pada ibu hamil, nanti kita akan melahirkan bayi-bayi yang berkualitas juga ya. Kecukupan nutrisi ini tidak dari semakin pertambahan berat badannya semakin banyak berarti nutrisinya semakin bagus, tidak. Jadi nutrisi itu, asupan nutrisi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tubuh pada ibu hamil ya. Pada ibu hamil yang obesitas, pada ibu hamil dengan kek ya, pada ibu hamil dengan anemia itu nanti kebutuhan energinya akan berbeda-beda. Beda juga dengan ibu hamil yang fisiologis, tidak ada penyakit penyerta, tidak ada keluhan, itu nanti juga akan berbeda terkait dengan kecukupan energinya. Dan juga asupan nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu ya, apapun yang Bunda makan nih masuk ke dalam tubuh Bunda ini ya, nanti kan akan tersalurkan ke janin tuh Bunda. Dan itu untuk apa sih Bunda di situ? Itu nanti akan mempengaruhi pertumbuhan badan janin di dalam rahim, pertumbuhan otaknya juga, perkembangan otaknya. Nanti itu salah satu hal yang mempengaruhinya adalah nutrisi yang Bunda konsumsi. Sehingga selama kehamilan penting sekali Bunda untuk mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan Bunda. Nah Bunda,
Bunda harus tahu nih apa yang disebut dengan gizi seimbang ya. Ibu hamil itu memenuhi kebutuhan nutrisinya juga berdasarkan gizi seimbang. Patokannya adalah gizi seimbang ya. Gizi seimbang ini merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Ini dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, kemudian aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kebutuhan gizi pada ibu hamil itu nanti akan berbeda-beda tergantung dari kondisi tubuh masing-masing ibu hamil. Baik Bunda, perlu diketahui bahwa dari pesan gizi seimbang itu ada tambahan 4 pesan khusus bagi ibu hamil ya. Yang pertama yaitu ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi aneka ragam lebih banyak makanan ya. Jadi mengandung karbohidrat, misalkan Bunda bisa mengkonsumsi kentang, ya bisa mengkonsumsi ubi dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya nasi aja yang bisa dikonsumsi. Begitu juga dengan zat gizi yang lainnya. Misalkan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani ya, Bunda bukan hanya bisa mengkonsumsi ikan, tapi Bunda juga bisa mengkonsumsi telur, ayam dan lain sebagainya. Dan untuk zat gizi yang lainnya juga seperti itu. Dianjurkan pada Bunda itu untuk mengkonsumsi berbagai jenis makanan berganti-gantian ya Bunda ya setiap hari. Pesan selanjutnya yaitu membatasi makan makanan yang mengandung garam tinggi. Karena ini untuk mencegah terjadinya hipertensi. Hipertensi ini bisa meningkatkan resiko kematian pada janin, terlepasnya plasenta sebelum waktunya, serta terjadinya gangguan pertumbuhan. Jadi Bunda, pada ibu hamil ini rentan sekali ya terjadi hipertensi. Nah, hipertensi nanti kalau dia disertai dengan protein urinnya yang positif, itu bisa disebut dengan preeklamsi kehamilan. Itu suatu keadaan yang membahayakan juga pada ibu hamil. Biasanya dia muncul di setelah trimester kedua. Selanjutnya yaitu minum air putih yang lebih banyak ya. Jadi kalau misalkan ketika kita sedang tidak hamil nih, kebutuhan minum air putih kita kan kurang lebih 8 gelas ya per hari. Tapi kalau Bunda sedang hamil itu dianjurkan minum air putihnya lebih dari 8 gelas per hari. Kemudian ini pesan berikutnya ini bahwa ibu selama kehamilan itu dianjurkan untuk membatasi minum kopi ya. Karena kopi itu kan ada kafeinnya ya Bunda ya. Ini bisa meningkatkan buang air kecil. Nah, kalau misal kemudian penambahan kebutuhan zat gizi selama hamil. Kebutuhan zat gizi pada bunda-bunda selama hamil ini pastinya memerlukan peningkatan atau penambahan ya, walaupun tidak 2 kali lipatnya. Nah, kalau masyarakat awam itu biasanya menyebutkan kalau pada ibu yang sedang hamil itu makannya harus 2 kali lipat tuh, karena yang satunya untuk ibu, satunya untuk janinnya. Nah, untuk penghitungannya tidak seperti itu ya Bunda. Jadi enggak biasanya bundanya makan 1 piring nih, kemudian harus sekali makan harus 2 piring, tidak. Tapi ada penghitungannya di situ. Penghitungannya itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing tubuh ibu hamilnya, dan juga biasanya kita dari setiap trimester ya, kebutuhan untuk trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga itu akan berbeda karena memang pertumbuhan janin, perkembangan janin di dalam rahimnya kan akan membutuhkan nutrisi yang berbeda. Misalnya ini di trimester 1 ya Bunda ya, kita membutuhkan tambahan energi itu sebanyak kurang lebih 180 kilokalori. Aduh Bun, 180 kilokalori itu sebesar apa sih? Atau misalkan seberat apa yang harus kita konsumsi? 180 kilokalori itu bisa setara dengan biskuit 1 buah yang besar yang beratnya kurang lebih 10 gram. Itu tambahannya ya Bunda ya. Jadi tidak 2 kali lipat. Begitu juga dengan zat gizi yang lainnya, baik itu protein, lemak, karbohidrat ya. Kalau di trimester kedua dan trimester ketiga ini penambahannya sama ya, baik untuk energi, protein, lemak dan juga karbohidrat. Tapi perlu diketahui juga Bunda bahwa ini harus disesuaikan dengan kondisi tubuh dari ibu hamil. Kalau misalkan ibu hamil itu obesitas nih ya, misalkan obesitas itu tetap harus dikontrol untuk penambahan berat badannya. Atau misalkan seperti ini, di trimester ketiga itu ada ibu hamil yang
berdasarkan hasil pemeriksaan ya, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa tafsiran berat janinnya ini sudah besar ini ya, sudah 3,5 kilo misalkan, dan itu belum masuk ke persalinan. Maka di situ biasanya dianjurkan Bunda untuk mengurangi ya, untuk mengurangi kebutuhan energinya. Supaya apa sih? Supaya pertambahan berat badan janinnya itu tidak signifikan lagi. Nanti kalau misalkan janin di dalam rahim itu terlalu besar ya, terlalu besar, itu nanti juga akan menyulitkan si ibu maupun si janin. Karena kalau misalkan terlalu besar, nanti untuk proses persalinannya pun juga akan menjadi lebih sulit. Seperti itu ya Bunda. Jadi kalau misalkan Bunda dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya itu mengalami kesulitan untuk penghitungannya, itu bisa konsultasi dengan petugas kesehatan. Disesuaikan dengan kebutuhan Bunda, karena misal kalau setiap kondisi pada ibu hamil itu memerlukan nutrisi yang berbeda juga. Kemudian jumlah atau porsi di dalam satu kali makan. Ini merupakan suatu ukuran atau takaran makan yang dimakan setiap kali makan ya. Kategorinya misalkan nasi atau penggantinya, karena tidak harus nasi nih ya untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, bisa dari sumber makanan yang lainnya gitu. Seberat 200 gram. Bu Bidan, masa saya misalkan saya mau makan harus nimbang-nimbang dulu nih, nasinya 200 gram, kemudian ayamnya 40 gram ya, itu dikira-kira aja ya Bunda ya, dikira-kira. Misalnya nasi seberat 200 gram itu kurang lebih setara dengan satu piring ya, satu porsi itu satu piring nasi. Kemudian lauk pauknya, protein hewaninya ya, bisa ayam, daging, ikan, telur ya, seberat 40 gram. Itu setara dengan kalau ikan itu sepertiga ekor dari ikan sedang. Kemudian kalau ayam itu satu potong sedang. Kalau daging itu 2 potong kecil daging. Nah, seperti itu Bunda ya. Ini merupakan takaran makan yang dimakan setiap kali makan. Sampai dengan buah-buahan harus terpenuhi semuanya. Kemudian untuk frekuensi makan di dalam sehari, frekuensi makan ini merupakan seringnya seseorang melakukan kegiatan makan dalam sehari, baik makanan utama maupun selingan ya, sebanyak 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan, atau porsi kecil namun sering dan harus sesuai porsi. Nah Bunda, anjuran untuk ibu hamil itu ya, makannya itu makan utamanya adalah 3 kali. Biasanya kalau kita di Indonesia makan pagi atau sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Kemudian ada makan selingan. Makan selingan ya, makan selingannya itu biasanya di antara makan pagi dan makan siang, itu yang pertama. Yang kedua adalah di antara makan siang dan juga makan malam. Ada 2 makan selingan di situ. Jadi totalnya ada 5 kali makan. Makan selingan itu porsinya berbeda dengan makan utama. Kalau makan utama itu kan ada nasi, ada sayur, ada protein hewani, ada buah, seperti itu. Tapi kalau makan selingan itu enggak, Bunda bisa makan kue ya, atau bisa makan biskuit, bisa makan buah atau cemilan yang lainnya. Namun Bunda, ada beberapa kondisi yang mungkin akan berbeda nih untuk frekuensi makannya pada ibu hamil. Misalkan aja nih pada Bunda yang mengalami emesis gravidarum tadi ya, atau mual muntah. Itu dia beberapa ibu tidak bisa nih makan dengan frekuensi yang normal seperti tadi. Sehingga anjurannya untuk ibu hamil yang mengalami mual muntah itu frekuensi makannya adalah sering, lebih sering, tapi dengan porsi yang sedikit-sedikit. Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengurangi rasa mual. Jadi makannya sedikit aja. Kalau tadi harusnya satu porsi ya, satu piring, nah itu mungkin setengahnya aja. Kalau nggak bisa seperempatnya aja. Tapi nanti selang 1 jam atau 2 jam itu makan lagi untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah itu diperbolehkan seperti itu pada kondisi-kondisi tertentu.
yang tersusun di dalam satu hidangan makanan ya. Di dalam satu piring itu harus ada makanan pokoknya, lauk pauk, kemudian buah-buahan dan sayuran dengan porsinya yang seimbang, yang harusnya itu makanan pokok itu lebih banyaknya sama dengan sayuran ya, jumlahnya atau porsinya lebih banyak dibandingkan lauk pauk dan buah-buahan ya. Yang pertama yaitu makanan pokok. Makanan pokok ini digunakan sebagai sumber karbohidrat ya, yaitu berasal dari padi-padian atau serealia seperti beras, jagung, kemudian dan juga sebagai sumber zat pengatur. Ini merupakan sayuran dan buah-buahan ya. Sayuran diutamakan sayuran yang berwarna hijau dan kuning, kuning jingga gitu ya, seperti bayam, daun singkong, daun kato, dan lain sebagainya. Untuk buah-buahan ini diutamakan yang berwarna kuning jingga, kaya serat dan yang berasa asam seperti pepaya, mangga, nanas, nangkanya yang sudah masak, kemudian jambu biji, apel, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, Bunda selama kehamilan itu boleh mengkonsumsi semua jenis sayur dan buah-buahan, tapi dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Begitu juga dengan sumber protein. Sumber protein ini merupakan sumber protein hewani dan sumber protein nabati. Sumber protein hewani ini Bunda bisa dapatnya dari telur, dari susu ya, kemudian keju, kemudian dari ikan, dari ayam, dari daging gitu. Kalau misalkan seafood ya, udang dan lain sebagainya, cumi itu juga mengandung protein hewani. Kemudian kalau protein nabati, Bunda bisa mengkonsumsi seperti tempe, kemudian tahu, kemudian oncom dan lain sebagainya. Kemudian ini merupakan beberapa zat gizi yang diperlukan selama hamil mulai dari trimester ke-1 sampai trimester ke-3. Contohnya ini di trimester ke-1 ini Bunda perlu namanya asam folat ya. Asam folat ini berfungsi sebagai pembentukan sistem saraf pusat termasuk otak janin. Jadi ini rentan sekali Bunda, ini nutrisinya harus terpenuhi, khususnya adalah nutrisi untuk asam folatnya, zat gizi asam folatnya, karena ini berpengaruh terhadap pertumbuhan atau perkembangan otak si janin. Pembentukan otak itu kan perlu asam folat yang tinggi ya Bunda ya. Nah, kalau asam folatnya itu tidak terpenuhi, maka untuk pembentukan otaknya nanti tidak bisa berlangsung secara maksimal. Oleh karena itu, kalau ini tidak bisa terpenuhi dari makanan yang kita makan aja, kita butuh namanya suplementasi. Kita bisa makan suplementasi asam folat. Kemudian di trimester kedua juga kita butuh namanya kalsium ya. Ini berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi pada janin dan juga pada ibu ya. Penting sekali di trimester kedua khususnya itu kebutuhan kalsiumnya terpenuhi dengan baik, karena itu nanti akan mempengaruhi pertumbuhan tulang dari si janin itu atau si bayinya. Begitu juga dengan zat besi ya, begitu juga dengan zat besi. Zat besi ini berpengaruh sekali untuk ibu supaya ibunya tidak mengalami anemia. Nah, sampai saat ini pun untuk zat besi itu kita masih mendapatkan suplementasi ya dari pemerintah, zat besi yaitu tablet tambah darah khusus untuk ibu hamil. Selanjutnya, ini ada beberapa bahan makanan yang perlu dihindari atau dibatasi oleh ibu hamil. Yang pertama nih, membatasi makanan yang mengandung energi yang terlalu tinggi atau energi yang tinggi. Misalkan yang banyak mengandung gula, lemak, misalnya keripik, kemudian cake, ya itu memang tidak dianjurkan ya. Perlu diketahui Bunda bahwa tubuh kita ini memerlukan lemak dan juga gula itu dalam jumlah yang tidak banyak atau dalam jumlah yang sedikit. Begitu juga ketika Bunda sedang hamil nih, sama kebutuhannya tetap sedikit atau tetap kecil. Nah, kalau misalkan Bunda ini terlalu banyak mengkonsumsi cake, misalkan ya keripik seperti itu nanti bisa gulanya menjadi tinggi. Kalau gulanya tinggi di dalam tubuh itu bisa menyebabkan namanya diabetes gestasional. Diabetes gestasional itu adalah diabetes pada kehamilan. Jadi bunda-bunda yang sebelumnya tidak ada riwayat diabetes nih bisa mengalami diabetes saat kehamilan. Kemudian
Selain itu, nanti kalau peningkatan berat badannya yang terlalu besar dan juga janinnya pertumbuhannya terlalu besar di dalam rahim, nanti ketika akan lahir itu akan menjadi lebih sulit. Kemudian yang kedua yaitu membatasi makanan yang mengandung gas. Contohnya adalah nangka ya. Kemudian kol, ubi jalar karena dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil. Nah, ada beberapa ibu hamil yang takut makan nanas, takut makan durian ya Bunda ya, karena apa? Nanti takut keguguran. Ada yang seperti itu. Apakah benar sih Bun itu menyebabkan keguguran? Jadi pada prinsipnya ibu hamil itu boleh mengkonsumsi buah apa aja ya. Kalau misalkan dia mengkonsumsi nanas, harusnya nanas yang sudah matang ya. Harus nanas yang sudah matang, kemudian dalam porsi yang tidak banyak. Begitu juga durian ya. Kalau misalkan ibu hamilnya mau makan durian, diperbolehkan bisa, tapi dalam jumlah yang tidak banyak Bunda. Itu perlu digarisbawahi ya. Kemudian membatasi konsumsi minuman ringan atau soft drink ya. Ini karena mengandung energi yang tinggi yang berakibat pada berat badan ibu hamil yang meningkat berlebihan dan bayi lahirnya akan menjadi besar. Kemudian Bunda juga perlu menghindari makanan-makanan yang diawetkan karena biasanya mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman untuk ibu hamil. Kemudian menghindari daging atau telur atau ikan yang dimasak kurang matang ya, setengah matang misalkan. Ini karena mengandung kuman yang berbahaya untuk janin. Jadi kalau Bunda mau mengkonsumsi protein hewani ini harus dimasak dengan matang. Kemudian membatasi untuk minum kopi dan juga coklat karena di dalamnya ini terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah. Seperti itu ya Bunda ya. Ini beberapa bahan makanan yang perlu dihindari atau dibatasi oleh ibu hamil. Sebenarnya pada ibu hamil ini selain makanan itu ada beberapa obat, bukan hanya makanan ya Bunda ya, tapi ada beberapa obat juga yang ketika ibu sedang hamil itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Sehingga saya sarankan pada bunda-bunda semua di sini, kalau selama kehamilan ada keluhan kesehatan itu segera dibawa ke tenaga kesehatan untuk konsultasi dan mendapatkan penanganan yang tepat. Begitu juga kalau misalkan Bunda mau konsultasi terkait dengan kecukupan nutrisi, ini boleh ke tenaga kesehatan daripada ragu-ragu nih Bunda ya. Aku makan ini nanti bagus enggak ya untuk janinku? Padahal aku pengen banget nih. Nah, itu tidak boleh memutuskan sendiri Bunda, harus konsultasi dengan tenaga kesehatan agar kecukupan nutrisinya tetap bagus sesuai dengan kondisi Bunda. Contoh menu dalam satu hari yang bisa Bunda aplikasikan ya. Tapi ini bukan patokan, bukan pedoman Bunda. Ini cuma contoh menu aja. Bunda bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang ada di sekitar Bunda atau yang Bunda kehendaki. Boleh yang Bunda inginkan apa, seperti itu. Ini contohnya ya. 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Tapi harus berprinsip pada gizi seimbang, menu gizi seimbang. Bisa berprinsip pada isi piringku tadi Bunda. Ada makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga lauk pauknya baik dari protein hewani maupun protein nabati atau boleh salah satunya. Kemudian Bunda, ini ada suplementasi untuk ibu hamil. Jadi memang pada ibu hamil itu perlu ada tambahan suplementasi ya. Biasanya kalau Bunda ke tenaga kesehatan ya, misalkan ke Bu Bidan atau ke dokter SPOG, nanti ada suplementasi yang diberikan. Itu bisa berupa zat besi, asam folat, dan juga kalsium ya. Zat besi ini sumber zat besi yang berasal dari sumber hewani seperti daging dan hati. Sumber makanan nabati itu bisa dari serealia, kacang-kacangan, dan juga sayuran hijau. Namun pada ibu hamil itu disarankan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah juga ya, sebagai tambahan untuk mencegah terjadinya anemia. Karena harus Bunda ketahui bahwa ibu hamil itu rentan sekali terjadi anemia atau mengalami anemia. Bahkan menurut beberapa penelitian khususnya di Indonesia itu sebagian besar ibu hamil itu masih mengalami namanya anemia. Sehingga ibu hamil perlu mendapatkan tambahan suplementasi berupa tablet tambah darah atau zat besi. Begitu juga dengan asam folat dan juga kalsium. Ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi asam folat dan juga kalsium selama kehamilan.
Kemudian apa sih dampak gizi kurang pada ibu hamil? Ya, kalau ibu yang sedang hamil tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya, kecukupan nutrisinya itu kurang. Nah, itu nanti akan berdampak. Ada beberapa dampak atau akibat yang muncul di situ. Yang pertama yaitu pertumbuhan janinnya akan menjadi terhambat. Ya, pertumbuhan janin di dalam rahim menjadi terhambat karena ibu mengalami gizi kurang, ya. Berkurangnya nutrisi yang disalurkan kepada bayi, ya, dari ibu kepada bayinya itu akan mengakibatkan pertumbuhan janin yang terhambat atau bisa terjadi intrauterine growth retardation atau IUGR. Ini nanti bisa mengakibatkan ibu melahirkan bayi dengan BBLR atau berat bayi lahir rendah. Sehingga kalau ibu tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi selama kehamilan, itu nanti akan beresiko ibu melahirkan bayi dengan BBLR, yaitu dengan berat kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kg. Kalau ibu melahirkan dengan berat bayi kurang dari 2.500 gram, itu nanti bayinya akan memerlukan perawatan khusus Bunda, ya, sehingga penting sekali Bunda untuk menjaga nutrisi supaya nanti harapannya Bunda bisa melahirkan bayi dengan berat badan yang normal dan juga bayi yang sehat. Kemudian selain melahirkan bayi yang BBLR, Bunda bisa melahirkan secara prematur kalau Bunda pemenuhan gizinya kurang, ya. Persalinan prematur atau kehamilan prematur itu nanti jika Bunda melahirkan di usia kehamilan sebelum aterem, ya, sebelum kurang dari 36 minggu, ya. Itu kan untuk perkembangan janin di dalam rahim, pertumbuhan janinnya kan itu belum maksimal, ya Bunda, ya. Tapi sudah harus lahir, dia sudah harus lahir, Kak. Dampak dari ibunya kurang gizi ini. Nah, itu kalau misalkan bayi lahir sebelum waktunya, apa dampaknya Bunda? Dia pertumbuhannya akan terhambat, berat badannya kurang, dan juga yang penting juga adalah perkembangan otaknya, karena dia memang perkembangan di dalam rahimnya itu belum sempurna, dia dipaksa untuk lahir. Nah, itu nanti untuk adaptasi di luar kandungannya itu juga menjadi lebih sulit Bunda, seperti itu, ya. Kemudian bisa juga terjadi kecacatan janin. Nah, nutrisi yang didapat oleh bayi kalau misalkan dia tidak banyak, tidak terpenuhi, tidak tercukupi, ini akan mengakibatkan perkembangan organ-organ di dalam tubuh bayi ini dapat terganggu. Itu bisa mengakibatkan terjadinya kecacatan pada bayi. Jadi Bunda, jika Bunda ingin melahirkan bayi yang sehat, bayi yang berkualitas, itu penting sekali Bunda untuk menjaga memenuhi kebutuhan nutrisi Bunda selama hamil. Dan juga bukan hanya dampak untuk bayinya saja, tapi kalau misalkan ibu atau Bunda ini mengalami kurang gizi, itu akan berdampak terhadap kesehatan ibu juga. Gizi ibu hamil yang tidak terpenuhi dengan baik ini juga memberikan dampak bagi ibu hamil itu sendiri, mulai dari masalah anemia, ya. Anemia ini dampaknya kepada ibu hamil nanti bisa melahirkannya disertai dengan perdarahan Bunda. Nah, itu berbahaya sekali, ya. Perdarahan itu bisa menyebabkan kematian pada ibu kalau tidak bisa diatasi dengan baik. Oleh karena itu Bunda perlu mengkonsumsi nutrisi sesuai dengan kebutuhan Bunda selama hamil. Juga bisa menyebabkan infeksi dan juga gigi berlubang. Nah Bunda, itu tadi merupakan dampak gizi kurang pada ibu hamil dan juga gambaran kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya, bisa menjadi inspirasi, ya Bunda, dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya selama kehamilan. Bunda, jika misalkan Bunda ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, bisa di-chat di kolom komentar, ya Bunda, ya. Nanti insya Allah akan saya balas satu persatu. Nah, untuk diskusinya mari kita lanjutkan di via grup, ya Bunda, ya. Terima kasih Bunda, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita sambung lagi untuk materi berikutnya. Oke Bunda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.